Alright guys, we want to continue the Gasing Word Camp. Oke deh, expert. Nih, sebuah usaha yang dibangun oleh dua orang. Satu suku sebagai komanditer dan satu lagi sebagai komplementer. Disebut dengan CV. what is CV? Komanditer versus. Yes. Oke, apa bentuk pemerintahan di Indonesia? Republik. Yes. Oke, next ya Der. Nih, sebuah biaya yang tetap dan tidak dipengaruhi seberapa banyak barang yang diproduksinya. Disebut dengan Fixed cost. iya, Fixed cost is a cost that does not change with the level of production. Oke, apa sistem pemerintahan di Indonesia? presidensial. Oke. Next nih, sebuah harta dia tuh nggak ada wujud. Kalau kita mau jual berarti kita menjual perusahaan itu. Disebut dengan Goodwill. iya. Oke, tadi kan sistemnya. Sekarang siapa kepala pemerintah di Indonesia? Presiden. Yes. Oke, presiden is the leader on the stand. Oke deh, next. Biaya angkut yang ditanggung pembeli. Nah, itu disebut dengan sistem apa? FOB destination. Ini dia. Oke, selanjutnya itu pertanyaannya apa tugas presiden? Running the government. Nah, selanjutnya out. Sebuah pemerintahan suatu negara itu sengaja menurunkan nilai mata uangnya. Disebut dengan Devaluation. iya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah lembaga negara yang mengawasi keuangan disebut BPK. Ya, Nah, BPK. Nah, jadi kepanjangan dari BPK itu adalah Audit Board of Indonesia. Yes. Oke. Oke, next ya Der. Kalau kita mau bangun sebuah usaha itu harus ada akta yang disebut dengan Deed of incorporation. iya. Oke, selanjutnya apa lambang negara Indonesia? Garuda Pancasila. Ya. Oke. Selanjutnya ya Der, biaya yang selalu berubah nih, dia tuh mengikuti barang yang diproduksi. Disebut dengan biaya apa? Variable cost. Iya, variable cost. Oke. Oke. Tadi kan lambang. Sekarang sebutkan 3 lembaga dalam pemerintahan Indonesia. Eksekutif, yudikatif, dan And? legislatif. Yes. Ya. Oke. Nah, Der, nih, suatu negara yang sengaja menurunkan nilai tukarnya disebut dengan Transition. yes. Oke, next. Tadi kan disuruh sebutkan 3 lembaga. Nah, sekarang tuh sebutkan satu contoh kerjasama antara rakyat sama pemerintah. Gotong royong, mutual corporation. Yes. Oke, next. Nih deh, kayaknya tidak ada. Nih, sebuah perusahaan itu nyisihin duitnya supaya untuk mengatasi kalau ada kerugian disebut dengan Allowance for the full debt. iya. Oke, next. Soalnya itu siapa yang memimpin provinsi? Gubernur. Yes. Gubernur Next. Tanjung Pinang is Ansar Ahmad guys. Woo. Oke, next. Oke, nih deh, pasar modal di mana saham itu diperdagangkan disebut dengan Secondary market. iya. Oke. secondary market. Next me. Oke. Tadi kan provinsi. Iya. Sekarang itu siapa yang memimpin kabupaten? Region Yes. wali kota. Oke. So, next. Nih, bisnis yang kebanyakan hutang kemudian Oke. ditutup. Nah, disebut dengan Pilih. pilot. Ya, Oke. bantu. Tadi kan udah segala macam siapa pemimpin. Oke. Sekarang apa hukum tertinggi di Indonesia? The 1945 Constitution. Yes. Benar sekali. The courage. Oke, next. Nih, ongkos angkut pembelian disebut dengan nih. First in. Ya. Oke. Tadi kan udah pemimpin provinsi sama kabupaten segala macam. Oke. Siapa yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia? Minister. Yes. Ya. Oke deh, tadi kan beban angkut ini kan ongkos pembelian. Nah, kalau sebaliknya itu disebut dengan
Freight in. No. Beban angkut? Freight out. Ya. Oke. Selanjutnya, apa arti demokrasi? Government of the people, by the people, for the people. Oke, Oke, selanjutnya. badan yang bertugas untuk mencetak uang disebut dengan Peduli. iya. Oke. Next. Sedikit. Apa tugas utama DPR? Making laws. Correct. Oke, next. Oke. Nah, the last question. Penyedia barang untuk disalurkan kembali disebut dengan Agent. ya. Oke, the last question untuk seorang Al. Oke, apa fungsi TNI? Protect the nation. Yes. Kepala negara kepala negara memimpin rapat disebut dengan Village government. oke benar. Oke. Uang yang bisa dipakai oleh perusahaan adalah Cash. yes. Bupati menjalankan tugasnya itu disebut dengan Authority. benar. Uang hasil dari kita menjual kepada pelanggan disebut Revenue. DPR membuat undang-undang disebut dengan legislatif. benar. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan adalah Expense. yes. Lalu presiden menjalankan kebijakannya disebut dengan Eksekutif. benar. Sebuah akun transaksi yang digunakan untuk awal transaksi disebut Disebut dengan jurnal. yes. Hakim menegakkan hukum disebut dengan Judiciary. benar. Aku sebuah tempat yang diisi oleh utang, pendapatan, dan modal. Aku disebut Balance sheet. yes. Lalu urusan dibagi dari pusat ke daerah disebut dengan Decentralization. benar. Aku sebuah keuntungan di perusahaan. Apakah aku? Profit. Yes. Daerah mengatur sendiri urusannya disebut dengan Regional autonomy. benar. Aku kebalikan dari keuntungan atau kebalikan dari laba. Apakah aku? Loss. Yes. Warga ikut musyawarah disebut dengan Public participate. benar. Aku adalah sebuah barang yang ada di gudang dan aku yang belum terpakai dan siap pakai. Aku disebut dengan Inventory. yes. Rakyat ikut memilih kepala negaranya disebut dengan Demokrasi. benar. Aku sebuah barang yang bisa untuk membantu sebuah perusahaan. Aku disebut adalah Equipment. yes. Equipment. Pemerintah membuat aturannya sendiri disebut dengan Regulation. benar. Aku adalah sebuah barang yang habis pakai. Contohnya seperti kertas, tinta, atau pena. Aku disebut dengan Supplies. yes. Supply. Lurah menjalankan tugasnya disebut dengan Governance. benar. Aku sudah menyelesaikan sebuah pekerjaanku, tapi pelanggan belum membayar aku. Aku biasa disebut dengan Akun receivable. oke. Pemda
Pemda merancang programnya disebut dengan Representation. oh salah. I'm sorry. Rakyat adalah wakil di DPR disebut dengan Representation. oke benar. Kebalikan dari sebuah piutang adalah Utang liability ya. yes. Lalu Pemda merancang programnya disebut dengan Planning. oke benar. Seorang yang menanam usahanya untuk perusahaannya disebut dengan Kapital. yes, capital. Dana pembangunan daerah disebut dengan APBD. video benar. Oke. Aku sebuah tempat yang diisi oleh akun-akun, yaitu Ledger. yes, ledger. Warga menyampaikan pendapatnya disebut dengan Aspiration. oke. Aku biasanya di kiri oleh debit, diisi oleh kanan di kredit. Aku biasa disebut dengan Akun. yes, akun. Yang pertama, pemerintahan oleh rakyat, Demokrasi, orang yang memimpin, leader, undang-undang dasar. constitution, Yang keempat, pembuatan undang-undang. legislation, Yang kelima, cabang pemerintahan yang melaksanakan undang-undang. executive, Yang keenam, cabang pemerintah yang menegakkan hukum. judiciary, Yang ketujuh, pemilihan pemimpin. itu election, 8, keputusan pemerintah. policy, 9, sistem pemerintahan. birokrasi, Yang ke-10, pengelolaan negara. governance, Yang ke-11, kekuasaan. authority, Ke-12 itu pengambilan keputusan. politics, Yang ke-13, lembaga pengatur negara. government, Yang ke-14 itu pengelolaan pemerintahan. administration, Yang ke-15, kemampuan memimpin. leadership. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa itu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah? Decentralization. Yang kedua, apa itu pemusatan kekuasaan pada suatu pemerintah pusat? Centralization. Yang ketiga, apa itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara? Sovereignty. Yang keempat, apa itu pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah? Legitimasi. Yang kelima, apa itu keterbukaan pemerintah dalam kekuasaan pemerintah? Transparansi. Yang keenam, apa itu tanggung jawab pemerintah atas menjalankan kebijakannya? Accountability. Oke, yang ketujuh, apa itu keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan? Participation. Yang kedelapan, apa itu pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang oleh penguasa tunggal? Despotism. Yang kesembilan, apa itu hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah itu sendiri? Regional autonomy. Yang ke-10, apa itu prinsip bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi? Constitutionalism. Yang ke-11, apa itu proses perubahan sistem pemerintahan menuju arah yang lebih baik lagi? Reformation. Yang ke-12, apa itu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ratu atau raja? Monarki. Yang ke-13, apa itu bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat? Republik. Yang ke-14, apa itu usaha mengatur hubungan antar negara melalui perundingan? Diplomasi. Yang ke-15, yang terakhir, apa itu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi? Corruption.